warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bi ghairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Shadaqallahul adzim. Para bapak dan ibu saudara sekalian, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat 28, surat Qasas ayat 39. Surat Qasas itu sampai ayat 88. Ini ayat 39. Berarti separuh lebih kurang. Separuh kurang. Bapak Ibu saudara sekalian, ini masih berkisar kisahnya Fir'aun. Panjang ya kisahnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Di ayat 39 ini Allah menyatakan wastakbaro, dan berlakulah Fir'aun itu berlaku angkuh, huwa wa junuduhu, dan bala tentaranya, fil ardi, di bumi Mesir. Fir'aun berlaku angkuh. Angkuh itu sombong. Ini bahasa Arabnya wastakbaro. Bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Jadi Fir'aun sak koncone sak bala tentarae berlaku angkuh tanpa hak. Kalau berlaku angkuh benar itu nggak ada masalah, sama dengan membunuh yang benar itu nggak ada masalah. Tapi kalau membunuh tidak benar itu bermasalah. Apa ada membunuh yang benar? Ada. Al-Bujo itu benar itu. Al-Bujo itu potong kepala orang yang dihakimi atas perintah dari hakim. Maka Al-Bujo itu membunuh benar, nggak salah. Tapi kalau orang benci kemudian dibunuh, itu pembunuhan yang salah. Para nabi dan para rasul dulu, termasuk orang-orang yang ikuti nabi dan kita rasul, itu oleh Bani Israel itu banyak yang dibunuh. Nah, itu pembunuhan yang salah. Kalau di Quran itu dijelaskan, misalnya di surat Ali Imran itu ada kalimat begini. Di ayat 21, surat Ali Imran ayat 21. Ini contohnya ya, membunuh yang tidak benar itu disebutkan oleh Allah. Innal ladzina yaquluna bi ayatillah
wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqi wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas wa basyirhum bi'adzabin alim. Surat 3 ayat 21 huruf persen. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Nah, ini gila. Orang kafir terhadap ayat Allah niku terus ya Allah ngaten. Dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Oh, ini. Membunuh para nabi tidak dibenarkan. Lo nabi dibunuh karena sentimental. Itu pembunuhan yang tidak benar. Dan tidak hanya nabi saja. Dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Mengikut Rasulullah, para ulama yang menyeru supaya mereka berbuat adil, dibunuh. Ya karena geting sentimental, itu pembunuhan yang tidak benar. Begitu kalau seperti itu terus ya Allah di akhir ayat fabasirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Tapi kalau ayat ini tadi beda Pak. Di ayat 39. Bedanya karena Fir'aun itu merasa angkuh. Bala tentara juga merasa angkuh. Angkuh yang tidak dibenarkan. Kemudian wadhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan pada Allah. Berarti tidak beriman pada hari akhir. Ya Fir'aun yang masuk beriman pada hari akhir yang enggak beriman. Jadi Fir'aun itu bahasa kula Bu, kebal pisah. Ya. Kayak orang kebal hisab. Semua orang dihisab oleh Allah. Fir'aun merasa dirinya tidak dihisab, tidak kembali kepada Allah. Itu angkuhnya seperti itu. Maka di ayat 40 Allah menyatakan fa'akhadnahu wa junuduhu wa nabadnahum fil yamin fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya. Dihukum oleh Allah Fir'aun dan bala tentaranya. Hukumannya seperti apa? Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Dihukum oleh Allah, dilempar ke laut, mati lalu Allah menyatakan dulu pelajaran. Fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Iya. Orang yang zalim seperti Fir'aun itu. Akhirnya bagaimana? Dilempar oleh Allah ke laut. Kalau di surat 2 di surat Al-Baqarah itu di ayat 50 Allah menyatakan wa id farraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu. Kamu di sini siapa? Bukan anak turunnya Nabi Ishak, Nabi Yakub yang dijuluki oleh Allah Israel.
yaitu Bani Israel. Karena ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, Nabi Muhammad waktu itu berhadapan pada orang Quraisy, juga berhadapan dengan orang Yahudi. Terus Allah memberitahu kepada orang-orang Yahudi itu, orang Bani Israel diberitahu ini, ingatlah kalau ada itu Pak Bu, itu cerita. Ingatlah ada cerita panjang dulu pada zaman Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika kami belah laut untuk kamu, yang membelah Allah lewat tongkatnya Nabi Musa. Lalu kami selamatkan kamu Bani Israel maksudnya. Saya selamatkan kamu bersama dengan Nabi Musa itu. Lalu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Nah, itu ditenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Tentara tadi ditenggelamkan, itu namanya dilempar ke laut oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya atau pengikutnya itu ditenggelamkan oleh Allah. Karena istakbaro tadi, berbuat angkuh di muka bumi Mesir. Kemudian waktu itu Bani Israel menyaksikan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Allah menyatakan begini, sedang kamu sendiri menyaksikan. Kamu menyaksikan waktu itu. Kamu itu bapak baik Bani Israel dia. Ini zaman zamannya Nabi Musa. Kamu menyaksikan Fir'aun dan bala tentara digulung kali ombak lep tenggelam. Itu kenikmatan dari Allah untuk Bani Israel di zaman Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun. Oleh karena itu ayat ini tadi mengatakan begini, wajuluduhu wastakbaro huwa wajuluduhu fil ardi. Berlaku angkulah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa hak. Maka ujungnya fa'akhadnahu wa juluduhu, maka kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya. Hukumannya apa? Dilempar ke laut. Bukan Fir'aunnya dilempar begini kan, tapi Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Bani Israel tadi. Kemudian Bani Israel dan Nabi Musa sudah keluar dari laut, Fir'aun dan bala tentaranya masih tengah. Maka begitu laut terbelah, pukul lagi oleh Musa karena diperintah oleh Allah. Pukulkan tongkatmu wahai Musa ke laut, pukul. Akhirnya kembali tenggelam mereka dan bala tentaranya. Maka jadi pelajaran sekarang. Belum saya ingin bagaimana akibat orang-orang yang zalim, yaitu akibatnya dihukum. Bapak Ibu, tidak hanya zaman waktu Nabi Muhammad saja ayat ini turun, tapi masa sekarang ini juga sama. Kalau ada orang yang zalim, kezalimannya itu sudah melampaui batas, maka Allah menghukumnya. Hukuman dari Allah itu macam-macam. Ada yang tanah longsor, ada yang gempa bumi, ada yang banjir bandang. Hukumannya macam-macam. Ada yang dibuat kekeringan oleh Allah.
karena tidak ada yang istighfar kepada Allah. Itu berlaku sampai hari kiamat. Karena dengan musibah tadi, karena tangan manusia yang memulainya. Contoh ya, di surat 42, surat Asy-Syu'ara, di ayat 30 itu Allah menyatakan begini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Musibah yang menimpa kamu, apa saja musibah itu? Musibah apa saja yang menimpa kamu? Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini ya. Musibah itu datang karena perbuatan tangan manusia. Betul. Sebetulnya musibah itu sudah ada sejak dahulu. Sebelum diciptakan itu sudah ada, Pak. Namanya musibah. Cuma kalau tangan manusia itu tidak bergerak untuk menyusul musibah itu, maka musibah itu tidak datang. Hanya sebuah tulisan. Jadi tidak datang tapi sebuah tulisan. Contoh ya, kabarnya dari Allah di surat 57, surat Al-Hadid. Di ayat 22 itu Allah menyatakan ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Oh, Pak Bu. Tiada bencana atau musibah yang menimpa di bumi ini atau kena kamu. Musibah yang menimpa di bumi atau yang kena kamu itu, terus ya Allah, illa fi kitabim min illa fi kitabim. Kecuali musibah itu sudah ditulis oleh Allah, ada tulisannya. Gunung meletus itu sudah ada, banjir bandang sudah ada. Kapan ditulis? Melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sebelum diciptakan. Jadi kalau ada gunung meletus sebelum diciptakan, gunung meletus itu sudah ada tulisannya, gunung meletus, semua ada. Di Lauh Mahfuz kan ada. Penyakit yang pandemi seperti tahun-tahun yang lalu ada namanya COVID, itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Cuma tidak akan diturunkan kecuali tangan manusia yang bergerak. Penyakit itu bisa diciptakan, orang. Bisa diciptakan. Penyakit itu bisa disebar. Kena semua orang. Penyakit itu tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi namanya musibah itu sudah ditulis oleh Allah sebelum diciptakan. Bagi Allah sulit ya? Tidak. Makanya akhir ayat ini Allah menyatakan ini. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Buat apa saja itu mudah. Kalau manusia membuat penyakit, kemudian Allah mengizinkan terjadilah penyakit itu menyerang manusia.
mudah bagi Allah. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, artinya karepe manusia betul produk karo karepe Allah. Mbok sampai pencen manusia tidak akan bisa terjadi. Nggih, sampai pencen nggak akan terjadi. Maka di ayat niki wau kembali ke surat 28 di ayat 39 ya. Di ayat 39 ini, ayat ini menggambarkan bahwa puncak kesombongan dan kekafiran Fir'aun. Artinya kesombongan tanpa hak, nggak bener, sombong yang nggak bener. Kalau orang sombong terus disombongi itu, dia anak bener ya bang. Orang sombong disombongi. Jadi dibalas dengan sombong. Dia anak bener ya, walaupun tidak harus dibalas dengan sombong. Fir'aun dan pengikutnya itu berbuat zalim. Karena apa? Karena Fir'aun itu tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari akhir. Fir'aun itu sombong karena hawa nafsunya, menang. Penguasa menang. Karena kekuasaannya tangan besi dan merasa superior, super. Beras super ngono enak banget. Ya. Tapi lek kesombongan uang ada super. Itu gregetno. Jengkelno. Merasa kebal dari hisab Fir'aun. Mereka yakin tidak akan kembali kepada Allah. Tidak ada hari pembalasan, itu keyakinannya Fir'aun. Keyakinan inilah membuat mereka berani menindas sesama. Keyakinan yang seperti itu akhirnya membunuh Bani Israel. Membunuh anak-anaknya Bani Israel. Hanya anaknya Bani Israel. Dan anak suku Fir'aun bukan dibunuh. Itu anaknya Bani Israel. Jadi kalau ada orang hamil itu jadi datar. Tapi sing hamil Bani Israel. Suku Bani Israel. Tapi kalau suku Fir'aun, suku Kipti masih hamil ping 10 ya gak didatar. Itulah kekejaman, keangkuhan Fir'aun. Akar kedzalimannya apa? Ayat ini menegaskan bahwa kedzaliman lahir dari hilangnya iman kepada hari akhirat. Itu masalahnya. Orang itu kalau sudah nggak iman pada hari akhir lalu, ya perbuatannya melampaui batas ya. Contoh saja Rasulullah itu menyatakan ini. Wali aneh ini. Tapi disebutkan Rasulullah dalam hadis itu menyebutkan ini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Fal yukrim dhaifah. Hendaklah orang itu memuliakan tamunya. Itu artinya begini. Orang yang beriman pada hari akhir itu menerima tamu dimuliakan. Sebaliknya, kalau ada orang terhadap tamu tidak memuliakan tamunya, itu tandanya tidak beriman pada hari akhir. Makanya Fir'aun tidak beriman pada hari akhir. Jadi zalim, menindas bangsanya. Contoh lagi ya,
Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Fal yakul khairon. Hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, auliyasmut, atau diam saja. Orang itu kalau beriman pada hari akhir, artinya begini, aku kok ngomong kok nyakiti hati teman saya, enggak ya? Mikir banget, dia tak ngomong ini kok mesti nyakiti. Nah, dia enggak nyakiti, artinya enggak jadi ngomong, diam saja. Itu tandanya orang beriman hari akhir. Sebab nanti akan dihisab ketika orang itu menyakiti saudaranya. Dihisab oleh Allah, dihitung. Amalnya habis nanti diberikan pada orang yang disakiti. Nah, gak sih ngomong yang buruk, dia diam saja. Nah, tandanya diam itu dia beriman pada hari akhir. Tapi kalau orangnya nggak beriman pada hari akhir, dia ngomong pelas gitu. Gak peduli siapa di hadapannya dan menyakiti atau tidak omongannya. Gak peduli. Itu tandanya orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Jadi gampang mengeri orang itu. Wong sholat, wong poso. Tapi lek ngomong nyakiti kancane, berarti gak iman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Sebab di hari akhir nanti ada hisab, ada pembalasan yang sangat adil. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat ini tadi mereka berlaku sewenang-wenang, mereka berlaku zalim dan banyak menimbulkan kerusakan di bumi Mesir waktu itu. Serta berkeyakinan bahwa kiamat itu tidak ada, dan hari berbangkit itu tidak ada. Saya yakin itu. Dan manusia seperti itu setelah Fir'aun banyak lagi. Sampai zaman sekarang masih ada orang yang tidak percaya pada hari akhir itu. Iya. Zaman Rasul itu ada. Sampai ayat itu turun. Wa dorobalana masalah wa nasiha qalqah. Qala mayubil idhama wa hiya ramim. Ada orang tak percaya membuat perumpamaan, tapi dia lupa akan kejadiannya itu dulu dari apa. Manusia itu kan dari air, terus jadi tulang belulangnya empat, terus mati tulang belulangnya itu utuh daging entek. Orang itu mencari kuburan, didodok kuburannya, boleh tulang belulangnya. Kemudian menyatakan siapa yang menghidupkan tulang belulang begini ini. Nah, karena Rasulullah kan menyampaikan dari Allah bahwa manusia itu kalau di hari kiamat nanti dikembalikan asli seperti waktu hidup ini. Tidak percaya, akhirnya tarik tulang belulang mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang seperti ini hancur luluh ini. Tapi Allah memberikan jawaban, ya Rasul jawaban. Kul yuhyihal ladzi ansaha awwala marrah. Sampaikan ya Rasul, yang menghidupkan ini adalah Allah yang menjadikan kamu yang awal dulu. Waktu di dunia ini dijadikan manusia itu. Ya Allah nanti menghidupkan itu. Jadi gak aneh-aneh. Karena bagi Allah mudah itu semua. Nah, Fir'aun ini tidak percaya. Makanya perbuatannya zalim terus. Di ayat lain Allah berfirman, misalnya di Quran surat Al-Fajr surat 89.
Di ayat 13 sampai ayat 14 itu menyatakan ini. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti adab. Nah, ini sauto adab itu cemeti adab, bukan dipecut ya kan, cemeti lah kecut. Diberi cemeti adab itu artinya
Cuma kabarnya dan kalau kamu mati, dalam maka akibatnya seperti ayat ini, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. hapus amalmu, kamu hidup merugi. Jadi tidak orang itu sama mati, sama cuma merugi hidupnya selama ini mempersekutukan Allah. Sedangkan orang mempersekutukan Allah itu bukan berarti tidak sholat. Sholat, ya kosong, haji. Cuma orang ini mempersekutukan Allah, menganggap ada kekuatan atau kekuasaan selain Allah. Allah dianggap kuasa ya, tapi menganggap ada sesuatu yang lain dianggap punya kekuasaan seperti kekuatannya Allah. Itu namanya syirik. Dan itu diberi oleh Allah kesempatan sampai ajalnya. Kalau sudah ajalnya tiba, rugi dia hidupnya. Kenapa? Semua amal perbuatannya bagus. Kalau dia pernah haji, pahala hajinya bagus. Kalau dia pernah sedekah, pahala sedekahnya bagus. Gitu loh. Karena mereka mempersekutukan Allah. Dan itu dinilai oleh Allah sebagai perbuatan. Maka di ayat 40 tadi Allah menyatakan bahwa akhirnahu wa junudahu wa nabadnahu bil yamud. Waktu kaitan nama Rasul maka kami hukumlah Fir'aun dan para tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Ini di zaman Fir'aun. Pada Fir'aun itu dilempar ke laut dan lanjut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Ayat ini tidak hanya untuk masa lalu, tapi masa sekarang. Artinya sampai detik. Banyak ayat ini. Fasiru bil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi. Bahasa saya bahasa Jawa itu bukan touring atau giling. Giling itu melencet, touring itu melencet. Tapi bahasa Arabnya fasiru bil ardi, berjalan kamu di muka bumi. Paudu, bahkan anak baru lihatlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dolim, dihancurkan daerah. Termasuk sekarang ini kalau di daerah Kental Mekah dengan Madinah, kalau berjalan dari Madinah itu ada daerah yang dulu tidak boleh orang kalau berjalan itu berhenti. Tidak boleh berjalan karena dulu mereka dihancurkan oleh Allah. Kecuali kalau mau berhenti nangis dulu, sulit kalau nangis. Mau nangis itu karena utang sebenarnya. So nangis, kalau orang yang menangis. Tapi kalau teman-teman nangis sudah bisa berhenti. Malah sekarang ini oleh MBS Muhammad dan asal misalkan dia Muhammad ada bersama. Sekarang dibangun, dibangun dan kita tempat rekreasi. Dulu saja. Orang libat itu nggak boleh berhenti berhenti semua. Usaha ini dibangun jadi
tempat rekreasi. Bagaimana nanti akibatnya? Oh, dulu saja, sekarang kemudian bagaimana nanti akibatnya? Orang-orang yang dijadikan situs oleh Allah tidak yang bukan oleh yang mana saya tidak tempat rekreasi. Banyak hotelnya, terus hotel lagi, saya luar. Kalau orang itu tidak benar, hotelnya ada apa? Dan pembangunan sekarang belum tuntas secara keseluruhan, tapi sudah ada orang yang juga bangunan hotelnya, sudah rumah sudah tunggu di situ. Sudah banyak orang yang mengadakan konser, mengadakan penyanyi-penyanyi dari negara lain. Ada si nyanyi lagunya orang belum ganti, ya, orang si lagunya belum ganti, orang yang bisa, orang si bisa belum ganti lagi cepat. Ini kan menurut saya, dan itu yang tampil wanita. Ada wanita yang mau larang itu, itu saya tahu kan. Jadi kalau wanita yang mau larang dan mau itu senang. Ya orang mau dulu terus kok hasil itu apa? Cuma kalau normalnya itu terus tidak. Jangan diteruskan namanya ada batas. Bapak Ibu saudara sekalian, akibat orang berbuat yang begitu dihancurkan. Maka ayat ini menyebutkan kami tenggelamkan mereka di dalam waktu sebentar 4 bulan, sehingga tidak ada yang tersisa seorang pun dan mereka. Ngejarnya malam loh. Nabi Musa bersama dengan Bani Israil itu diberitahu Allah keluar dari Mesir itu malam dikejar oleh Fir'aun dan Bani Israil. Oh, berkumpul semuanya. Baru dikejar. Nabi Musa yang sudah diberitahu oleh Allah bisa lari melalui kemalayaan di pagi hari tidak mendatang tahu wali kemarin saya kerja sajane kudanya itu tidak tahu yang berapa laut katanya kelihatan air kuda yang ditunggang itu ada satu riwayat itu menyebutkan kuda-kuda yang jantan tadi itu seakan-akan melihat kuda betina di mukanya. Udah jangan itu ketemu udah tidak berarti ada baru apa berisiko. Jadi itu kalau udah maka tidak akan tidak diperlihatkan tidak sehingga udahnya lari sebenarnya segera sampai di tengah laut lalu di tenggelamkan di laut itu. Makanya di akhir ayat itu ada kalimat ini. Alhamdulillah, kayu akan dibantu dulu. Maka dia tahu bagaimana akibat orang yang beriman. Dulu kan ada ceritanya. Jasanya Fir'aun bisa jadi pelajaran supaya jadi pelajaran masa setelahnya. Bukan jasa orang lain yang sekarang dimungkinkan, memang dulu jasanya berdasarkan Quran surat Yunus surat 10. Oke, surat 10 di ayat 98 Allah menyatakan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau kana qaryatun 92
Oke. Wal yauma mengaji kami badan kami dengan merupakan ayat wa inna kasirun minan nasi an ayatina lahum surah 10 ayat 1. Maka pada hari ini kami selamatkan badan Fir'aun saya tak selamat kok supaya kami dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah ini. Orang-orang yang datang termasuk kita juga. Akhirnya, bukti itu dulu kesombongan bilangnya. Kemudian, Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. itu banyak orang yang lengah dari kekuasaan Allah itu banyak. Orang yang memiliki Allah itu banyak. Kepala negara itu jadi pimpinan negara banyak. Banyak. Tapi mereka itu arogan. Mereka itu arogan. Kadang-kadang merasa dirinya kuat. Negara lain mau diperangi, masih. Nah itu dulu ya Pak. Mana sih itu dia nggak mau bunuh dulu. Saya habis loh. Tapi kalau Indonesia, orang tahu, orang kemana, Bapak dan Ibu dari sekalian, maka tafsirnya ayat ini kelima di satu penutup dari rangkaian semua penolakan kebenaran dan penindasan yang lakukan. Kelimanya, pertama, kami siksa dia dalam pelajarannya, tapi dia agar Allah tidak hanya menunjukkan kalau secara pribadi, tetapi juga para pembisa, juga para tentara, juga siapa saja yang setia untuk kebaikan. Ini menunjukkan bahwa hubungan terhadap kezaliman meski hanya sebagai pelaksana, tetap ada konsekuensinya. Yang kedua, ada kalimat kami lemparkan mereka ke rumah. Ini menunjukkan bahwa peristiwa di zaman itu ketika Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan, laut terbelah atas izin Allah. Fir'aun mengejar dengan penuh kesombongan. Akhirnya lautan dikembalikan menutup Nabi normal sebagai laut dan menghilangkan otoritas. Menurut tafsirnya Bukhari itu Fir'aun mati dalam keadaan tetap mati, walaupun ketika ditenggelamkan itu mengatakan ini, aman itu berapa Musa Harun, aku sekarang beriman pada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Dari malaikat itu kasih Fir'aun dan belum malaikat mati. Menurut saya itu betul itu dari kalau nggak sampai 1 jam, nggak mati. Kita semua itu kalau nggak sampai 1 jam itu mati, betul. Oke, 5 menit kita mati. Jangan. Jadi kekuatan militernya yang dibanggakan itu tidak berguna sama sekali. Bahaya itu waktu ironisnya, Fir'aun yang merasakan berkuasa justru mati tanpa padahal merasa berkuasa, bahkan tanpa bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal waktu
Ugaran itu wah luar biasa. Yang ketiga adalah perhatikan bagaimana sejarah orang yang beriman. Ini bukan sejarah cerita, bukan sejarah sejarah, tapi peringatan universal. Jadi peringatan itu tidak satu saja, tapi universal. Siapa saja? Yaitu pelajaran lintas zaman. Zaman apa saja, zaman mobil seperti apa saja, di negara mana saja. Allah mengajak manusia merenung bahwa kezaliman itu mungkin bercahaya sementara, cahaya benar. Tetapi kehancuran itu pasti dan sering datang dari arah yang tidak disangka. Itu rezeki. Kalau orang mah rezekinya datang dari arah yang tidak disangka. Tapi yang boleh adabnya datang dari arah yang tidak disangka. Yang diperkirakan datang. Tapi bagi orang yang berbeda. Artinya yang dimana ayat ini secara utamanya kezaliman memiliki batas waktu. Dan terus Allah memberi kesempatan bukan karena lalai, tapi karena hikmah. Dan bisa ditiru kalau dari Quran itu menghindar dari seperti perilaku tersebut. Yang kedua, kekuasaan itu tidak menjamin keselamatan. Menguasa yang seperti Allah. Sebesar apapun kekuatan di dunia tidak berarti apa-apa di hadapan kehendak Allah. Kalau bekerja, Namrud saja kuasanya seperti itu, tentaranya 800.000, tidak. Ngomong saya serentak bergerak, kepingin menghancurkan dari Rawi itu. Wong sijil baca itu, orang itu saya dulu. Ibadah ini ngomong Islam, lalu ngomong itu juga. Akhirnya Allah mendatangkan tentangan juga untuk menolong manusia ini. Apa tentangannya? Nyamuk, bukan pendung nyamuk tapi pakai tentara orang itu mati tak boleh dindingnya. Kayak Namrud dapat nanti sebenarnya apa? Nyamuk yang punah hidung sampai ke otak, berdimang di otaknya, sehingga Namrud itu mengangkat bahasa saya mengangkat kabinet khusus tubuh kepala. Enak digaya itu kepala sampai Namrud tidak mati. Jadi kekuasaan itu tidak menjamin keselamatan. Keselamatan datang bersama ketaatan. Nabi Musa dan pengikutnya selamat karena iman dan kesabarannya. Lalu selamat. Nah, Bapak sekalian, itu di ayat 4. Jadi kisahnya di ayat 39 ayat 40, puncak kehancuran Fir'aun yang menentang Nabi Musa AS. Lalu bagaimana dari ayat 41 dan 42? Beda kisahnya. Sama bertemu pada waktu dan berubah. Kemudian yang bisa saya sampaikan itu yang maaf. Dan itu pertemuan ini adalah ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.